Ya, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat untuk kita semua. SDN Tukan 12 tetap jaya. Eh, di sini saya akan mengulas atau diseminasi hasil dari PKG PJOK saya dengan tema rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan Kombel, ya biasa disebut Kombel, tapi dalam istilah PKG PJOK itu KBS, Komunitas Belajar Sekolah, di mana saya mengambil tema proyek upaya bugar dengan titik poin kebugaran di sekolah. Uh, Sebelum saya mengulas tentang Kombel, sedikit saya utarakan pembelajaran dalam PKG PJOK itu kita belajar tentang bagaimana mengetahui aset-aset atau kekuatan-kekuatan yang kita miliki di SD, ya, seperti ada fasilitas-fasilitas yang kita miliki, terus sarana-sarana yang kita miliki, terus termasuk juga kekuatan-kekuatan seperti Bapak Kepala Sekolah yang bijak, yang penuh inspirasi, teman-teman guru juga dari seluruhnya, ya, baik guru bidang studi ataupun guru kelas yang saling memiliki kekuatan masing-masing, ya. Nah, di situ kita tugasnya mengumpulkan apa saja yang kekuatan yang kita miliki. Nah, berdasarkan aset-aset yang kita miliki, saya membuat sebuah program yang selanjutnya nanti program tersebut dalam Kombel atau KBS sekolah itu kita tuangkan dan rencananya akan kita jalankan bersama, ya. Ya, latar belakang. Dari hasil survei peserta didik, ya, survei yang dilakukan pada peserta didik mengungkapkan bahwa banyak siswa yang merasa program kebugaran yang ada, yang selama berolahraga bersama, itu tidak mencakup berbagai jenis latihan yang mereka minati. 65% dari siswa menyatakan ketertarikan pada program kebugaran yang meliputi latihan komponen kebugaran, ada kekuatan, fleksibilitas, dan kardio. Nah, namun saat ini sekolah hanya menawarkan program olahraga, tim, dan aktivitas fisik dasar saja. Jadi mereka pengen punya aktivitas kebugaran lain di luar aktivitas yang udah ada. Terus yang kedua, program yang dibuat ini, yang saya buat, bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan aset sekolah. Ya, di mana tadi saya sampaikan, aset-aset yang kita miliki, saya data, berikutnya aset tersebut saya buat menjadi titik poin kebugaran. Ya, dalam mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif. Pemetaan aset ini dilakukan untuk menilai kondisi fasilitas atau peralatan sumber daya manusia yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi partisipasi dan hasil belajar mereka. Jadi tetap untuk saat ini kurikulum Merdeka menawarkan nanti untuk hasil dari pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, ya. Untuk yang ketiga, latar belakang ketiga, kegiatan pembelajaran purpose yang tadi saya utarakan, itu kegiatannya peserta didik akan diberikan kesempatan untuk memilih jenis kegiatan di antara titik pos. Jadi beberapa titik di sekolah kita sekitar sini, ya sekitar sekolah kita, itu ada titik-titik pos kebugaran. Jadi kayak mereka punya misi, misalnya di titik sebelah sini, yang memungkinkan untuk berkegiatan keolahragaan, kita lakukan, ya. Begitu. Lanjut, tujuan program ada dua. Yang pertama, edukasi kebugaran. Ya, mereka mengetahui kebugaran dan komponennya. Terus selanjutnya mereka bisa merancang jenis-jenis yang mereka ingini untuk mengolah kebugaran mereka sendiri. Jadi mereka memilih gitu. Nah, nanti di lembar berikutnya akan ditampilkan ada 6 jenis kebugaran. Nah, mereka memilih dari antara 6 kebugaran tersebut yang sesuai kebutuhan kebugaran mereka, keinginan, atau kesanggupan mereka. Mereka sanggupnya di titik poin yang mana. Misalnya, titik poin di tangga, pengen ke Yonif, ya, itu bisa kita lakukan untuk naik turun. Untuk perencanaan dan pelaksanaan, menciptakan kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam perencanaan. Lagi-lagi kita terfokus kepada siswa, karena memang untuk kurikulum Merdeka itu pembelajaran terfokus pada siswa.
Kegiatan kebugaran termasuk memberikan peserta didik kesempatan untuk memilih kegiatan dalam komponen kebugaran per pos menurut kebutuhan, kesukaan, dan kesanggupan mereka. Nah, ini yang slide berikutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Agak kecil tulisannya ya, tapi mudah-mudahan kebaca karena ruangannya nggak begitu besar. Untuk capaian pertama, itu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran PJOK khususnya. Indikator ketercapaiannya, persentase siswa yang berpartisipasi aktif minimal 80%. Jadi 80% ikut dalam kegiatan tersebut. Terus tingkat kepuasan siswa itu minimal 70% puas dengan variasi pos yang ditawarkan ya atau yang tersedia. Langkah-langkah aksinya, survei minat siswa. Jadi nanti kita akan menyurvei minat siswa, mereka itu tingkat kesukaannya seperti apa. Berikutnya desain program yang mereka buat itu bervariasi. Terus selanjutnya implementasi kegiatan, ada nanti sesi kebugaran yang bervariasi dan pastikan semua siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi tentunya. Terakhir, evaluasi dan umpan balik. Terus untuk capaian kedua, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kebugaran peserta didik. Indikatornya, peningkatan hasil tes kebugaran. Jadi nanti kita akan mengadakan pre-test dan post-test sebelum melaksanakan kebugaran ini, program kebugaran ini sama setelah. Nanti kita tes lagi. Nah, minimal 70% siswa menunjukkan peningkatan hasil. Ada perbedaan ya. Berikutnya, pengetahuan kesehatan, 80% mereka memahami tentang arti penting kebugaran dan komponen-komponen kebugaran khususnya. Nah, langkah-langkah aksi pengembangan kurikulum, integrasikan komponen kebugaran yang komprehensif dalam kurikulum PJOK. Berikutnya, pelatihan guru, memberikan saya ya, khususnya sebagai koordinator kegiatan, itu memberikan diseminasi bagi teman-teman sejawat mengenai metode pengajaran kebugaran yang efektif. Terus, terakhir, evaluasi berkala. Jadi, kita akan melakukan tes kebugaran secara berkala. Tentunya dengan tes-tes yang sesuai dengan jenis komponen kebugarannya ya. Nah, ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kelas program kebugaran ini dirancang untuk siswa kelas 4 sampai 6. Sampai 6 ya, kelas 6. Ini rentang usianya 10 sampai 13 tahun yang merupakan periode kritis untuk pengembangan kebiasaan sehat dan keterampilan fisik. Waktu pelaksanaan jadwalnya itu untuk kelas 4 hari Senin sampai Rabu, Senin dan Rabu jamnya jam 11 sampai jam 12, kelas 5 Selasa dan Kamis 11 sampai 12 sejam ya. Kelas 6 hari Selasa dan Kamis juga 11 sampai jam 12. Untuk anggota komunitas belajar dalam kolaborasi program ini ada peserta didik, guru olahraga, kepala sekolah, teman sejawat, komunitas belajar sekolah ya. Nah, tadi yang saya utarakan untuk aset-aset yang kita miliki. Di sini ada fasilitas sekolah yang kebenaran saya ambil untuk aktivitas kebugaran, yaitu tangga sekolah yang di arah ke Yonip ya. Itu dia nanti naik turun tangga. Itu untuk kekuatan otot kaki. Berikutnya dinding sudut sekolah ya, yang di ini bisa kita lakukan untuk melatih ketepatan ya, menggunakan bola kasti ya. Jadi lempar tangan kiri, tangkap tangan kanan, lempar tangan kanan, tangkap tangan kiri. Terus di situ juga ada ini ya, arah ininya ya, target yang kita buat menggunakan lakban ya, kotak ya, seperti itu. Berikutnya peralatannya ada bola kasti, ada garis-garis, nanti bisa berupa corong ya. Ini nanti pakai corong ini, itu untuk kelincahan. Nah, kita juga punya ya, aset sekolah kita punya guru-guru, ada guru olahraga, ada guru kelas. Nah, peserta didik juga ada. Kita kelas 4, 5, 6 yang kita miliki. Yang kita punya sekitar 200 siswa. Berikutnya,
sumber daya keuangan, anggaran sekolah, serta potensi dana tambahan dari sponsor atau penggalangan dana. Orang tua dan KBS ya. Komunitas belajar sekolah. Nah, rencana evaluasi program bisa kita lihat di sini semua siswa yang mengikuti program kebugaran, penilaian keterlibatan dan hasil evaluasi aktivitas yang diambil secara acak ya. Nanti siswa kita ambil secara acak sebelum dan sesudah evaluasi. Khususnya untuk evaluasi program kita lihat yang akhir ya, yang setelah program. Berikutnya umpan balik mengenai pelaksanaan program dari guru olahraga, orang tua siswa. Mereka ini ya, umpan balik dari orang tua mengenai dampak program terhadap anak-anak mereka. Apakah ada semangat untuk melakukan aktivitas kebugaran di rumahnya atau tidak? Nanti kita survei juga. Terus staff dari ini Pak David ya dan Bu Yanti tentang efektivitas kurikulum serta tantangan dan solusi yang dihadapi selama pelaksanaan. Nah, itu bagus apa enggak ininya? Efektif apa enggak nih programnya? Terus dari kita teman sejawat mengumpulkan semua data dari survei, wawancara, dan refleksi. Terakhir, resistensi terhadap perubahan. Ya, kemungkinan tantangan ke depannya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan, yaitu adaptasi mereka. Kemungkinan mereka kaget kemarin tidak ada aktivitas kebugaran, nah sekarang ada. Terus bentuknya juga baru mereka lihat. Kemungkinan mereka ada yang menunjukkan resistensi terhadap perubahan karena kenyamanan dengan cara lama. Ya. Terus berikutnya solusinya, kita perlu memberikan penyuluhan kepada mereka, menjelaskan manfaat perubahannya, terus mendengarkan juga kekhawatiran mereka. Terus sosialisasi dan pendampingan, menyediakan pelatihan dan dukungan berkelanjutan untuk membantu mereka beradaptasi. Untuk kemungkinan tantangan yang kedua, yaitu kurangnya komunikasi dan kolaborasi. Yang pertama, komunikasi yang buruk antara anggota komunitas bisa menyebabkan miskomunikasi, kurangnya kolaborasi, dan kesalahpahaman. Solusinya apa? Solusinya kita perlu membangun saluran komunikasi yang efektif, membuat forum diskusi, ya melalui grup, baik grup WhatsApp atau platform online untuk komunikasi yang cepat dan transparan. Itu saja untuk paparan rencana tindak lanjut dari program kebugaran saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan boleh dipersilakan nanti untuk ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang kebugaran ya. Kebugaran di sekolah ini kurang karena hanya dilakukan di sekolah. Bagaimana upaya guru penjaskes agar anak-anak itu tidak hanya melakukan kebugaran di sekolah, tapi dia banyak waktu di rumah melakukan kebugaran? Teknik apa yang bisa diambil supaya mereka di rumah itu melakukan pelaksanaan kebugaran? Iya. Terima kasih Pak Pipin, pertanyaannya bagus sekali dan memang banyak sekali dipertanyakan di luaran. Terus terang, untuk mengupayakan kebugaran anak di sekolah itu tidak memungkinkan, ya karena mereka ketemu hanya seminggu sekali untuk pembelajaran keolahragaan. Tapi paling tidak, ketika pembelajaran di sekolah, mereka mengetahui bagaimana cara dan bentuk-bentuk latihan kebugaran, sehingga tadi yang Bapak Pipin bilang benar, mereka mengetahui caranya dan mencobanya di rumah. Nah, salah satu program yang saya tawarkan ini adalah mereka memahami bagaimana cara melakukan kegiatan kebugaran di rumah. Jadi tangga yang di ke arah Yonif itu, tangganya juga nggak begitu tinggi, nah itu kan bisa naik, setelah itu turun lagi untuk kekuatan kaki. Nah, ketika mereka di rumah, ada tangga yang mungkin mirip-mirip, bisa mereka lakukan di rumah. Jadi mereka tahu cara bagaimana latihan kebugaran di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Pak Pipin.
Ya, makasih. Pak Hasbullah ada bertanya. Satu lagi boleh Silakan, Bu. terkait kebugaran. Terima kasih. Terkait kebugaran di sekolah, kita yang sekolah sore ini juga membutuhkan suatu rutinitas untuk olahraga sehingga terrealisasi anak-anak terutama ya kalau guru tinggal mengimbangi. Nah itu gimana Pak solusinya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Agak mirip-mirip sama pertanyaan Pak Pipin. Jadi ini bagaimana untuk mengimbangi kebugaran siswa di sekolah ya Bu ya? Kelas siang terutama Pak. Terutama kelas siang ya, karena untuk siang itu biasanya anak-anak kurang semangat untuk beraktivitas olahraga ya, atau aktivitas fisik kebugaran. Nah, mungkin bisa jadi disinilah ininya ya, jawabannya Bu Lili. Jadi dengan sentra atau titik-titik poin kebugaran, mereka bisa melakukan kebugaran tidak hanya di jam-jam yang sudah ditentukan. Misal, ketika mereka melewati lahan parkir, di situ ada bola, kita taruh di situ, ada dinding. Terus ketika mereka pengen melakukan jenis kebugaran ketepatan ya, jadi kan komponen kebugaran itu ada banyak ya, latihannya ada banyak. Nah, salah satunya ketepatan. Mereka bisa di situ bermain sebelum ke kantin, mereka bermain dulu, bermain bola di situ, memantul-mantulkan bola kasti atau bola besar, bola voli yang kita taruh di sana untuk dipantul-pantulkan khususnya bagian ketepatan. Nah, kalau misalnya kebugaran aktivitas jantung, karena kebugaran itu nggak cuma aktivitas fisik kardio ya, nggak hanya jantung, tapi ada komponen-komponen yang lain, seperti kelincahan juga ada ya di situ. Mungkin kita bisa bikin titik-titik poin kebugaran yang relate ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita ya, atau kebutuhan siswa kita. Nah, nanti kita taruh di mana di sekitar sekolah-sekolah kita menurut aset-aset atau kekuatan sekolah kita yang kita miliki gitu. Jadi kayaknya ini bisa nih kayaknya di sini nih ditaruhin kebugaran ini gitu ya, tinggal kita diskusikan saja ya. Bu Lili ada tambahan? Satu lagi, jadi misalnya program sekolah pagi kita senam, sore pun juga diseimbangkan senam juga gitu. Jadi anak-anak itu tidak kehilangan agendanya. Nah, kalau pagi senam, siang senam gitu. Betul. Ini juga semangat sebenarnya. Iya. Apa untuk mendampingi mereka? Iya. Tapi karena instrukturnya nggak ada, kita jadi belajar lagi kembali ke kelas. Siap. Coba, jadi pagi senam. Masalah Esa aja dong. Nggak mau tanya. Jadi memang, iya. Gitu. Terima kasih Bu Lili. Bagus itu masukannya. Bagus masukannya. Kan mau dari rumah yang Tiba-tiba nggak senam ya. Kebugaran juga. Jadi kebugaran itu ada banyak. Salah satunya memang, iya, yang disampaikan sama Bu Lili itu senam bersama juga itu masuk untuk sama-sama mengusahakan kebugaran fisik kita ya, terutama anak murid ya dan guru-guru juga. Nah, untuk anak yang siang, karena kan sekolah kita pagi siang ya, ini sebenarnya kan guru olahraganya ya nggak cuma di sekolah kita Ki, di sekolah lain juga itu banyak yang kekurangan guru olahraga. Itu hanya satu, mungkin nanti Pak Pipin bisa punya solusi bagaimana kira-kira supaya pagi siang ini tercover ya, ini untuk senam bersamanya gitu. Saya mau nanya boleh? Iya, Bu Pur nanya juga, ya silakan Bu Pur. Kurang nggak usah pakai mic, udah kenceng suaranya ya. Baik banget. Baik, saya baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai kebugaran ya Pak Arafat. Iya. Yang ada di sekolah kita kan sebenarnya gini ya. Sekolah kita memang berada di paling pinggir dan kebetulan yang paling kecil gitu ya. Iya. Terus tadi kan Pak Arafat menyarankan mengenai kebugaran bisa seperti menggunakan tangga yang di Yonif, yang menuju Ya. Yonif. Gitu. Ya, Tapi kan itu salah seperti satu kita tahu, contohnya. tangga menuju ke Yonif itu kan tangga untuk keluar masuk gitu. Kayaknya untuk kita melakukan itu sepertinya berbahaya gitu. Kalau itu dilakukan Saat jam gitu. keluar Karena masuk itu ya? Sebenarnya pintu masuk gitu. Bagaimana ketika nanti ada anak
keluar atau masuk jika anak menggunakan fasilitas itu gitu. Iya. Pertanyaan saya, apakah mungkin di sekolah kita itu diadakan fasilitas kecil-kecilan untuk aktivitas kebugaran tersebut, seperti yang ada di kalau di perumahan-perumahan atau komplek tuh biasanya ada tuh ya, Iya. Yang ada yang buat di tamannya tuh ada yang kayak apa sih namanya ya, kayak alat fitness. gitu. Oh iya. Memungkinkan itu diadakan di sekolah kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara lagi mengenai kebugaran, Ya. jadwal kita untuk senam itu kan 2 minggu sekali gitu, ya untuk setiap paginya gitu. Apakah bisa ditambah menjadi seminggu sekali, karena seperti yang tadi Bapak katakan kan anak-anak bisa melakukan di rumah, tapi pada prakteknya Pak itu terjadi pada diri saya sebenarnya ya. Ketika kita melakukan sendiri nggak ada semangatnya Pak. Beda ya Bu ya. Ketika kita melakukan bersama-sama dengan anak-anak, dengan teman-teman, itu langsung kita semangat semua. Sampai keringetan ya Bu ya. Jadi sehat semua gitu kan. Iya. Masya Allah. Siap. Nah, selesai di sini, apakah bisa, kalaupun itu tidak bisa dilakukan setiap hari Jumat, apakah bisa hari lain gitu, karena kan Siap. paling hanya memakan waktu sekitar 20 menit lah gitu. Iya. Seperti itu aja. Yang penting saya melihat parapat goyang aja. Terus Parapat bikin semangat. Iya. Gimana Pak? Coba mungkin Pak Rapat dijawab bisa menggandeng temennya sampai Pak. Iya. Terima kasih ya. Gerakan apa? Pembugaran. Ini memang sekolah kita gurunya hebat-hebat ya, banyak masukan-masukan yang membangun ya. Jadi tadi yang saya tangkap itu ada dua. Yang pertama ini ya, tempat atau peralatan. Kalau seandainya tangga itu ketika anak-anak keluar masuk seperti apa. Memang disinilah pinter-pinter kita melihat aset kita ya. Mungkin kalau misalnya di tangga tidak masuk, kita bisa nanti menggantikan aktivitas kebugaran itu di tempat lain yang mungkin lebih relate lagi, yang lebih aman dan nyaman ya pada saat melakukannya. Tapi kalau seandainya tangga tadi masih bisa diupayakan, misalnya melakukannya jangan pada saat anak itu keluar sekolah, nah kita bisa pakai di situ, atau pada saat jam pembelajaran di antara jeda jam pembelajaran yang kelima dan keenam mungkin bisa. Nah, kita cari solusi terhadap masalah yang ada. Yang jelas permintaan dari kurikulum itu pertama kita melihat aset apa yang kita miliki di sekolah kita. Nah, di situ kira-kira dari apa yang kita miliki tadi bisa kita gunakan untuk apa begitu. Adapun memang idealnya tadi yang disampaikan Bu Pur, kita memiliki alat ya khusus untuk keolahragaan, bisa kita nanti di sana kita berolahraga bersama. Contohnya yang tadi apa namanya alatnya tuh? Alat fitness gitu ya, yang buat itu. Nah, itu memang ideal sekali ya. Begitu. Mungkin nanti kesempatan lain Pak Pipin bisa ini ya mengakomodir atau menambahkan ketika itu menjadi sebuah kebutuhan. Terus yang kedua, senam bersama. Saya setuju kali dengan Bu Pur ya, karena kalau misalnya 2 minggu sekali juga terkadang kita udah nunggu senam lama banget ya. Jadi keburu udah ini lagi baru mau senam lagi. Iya, kalau seminggu sekali memang ideal ya. Kita bertabrakan sama program gabungan sekolah 05 dan 12 yaitu agama ya, PAI ya. Nah, kalau misalnya bisa diganti hari lain, monggo, ayo, saya mensupport sekali. Mungkin mudah-mudahan Pak Pipin juga mensupport, jangan hari Jumat Pak, tapi di hari lain untuk senam bersamanya, tinggal nanti kita koordinasi sama PKN 05. Begitu. Ya, Pak Pipin. Ya, untuk tepuk tangan namanya dong, tepuk tangan. Aktif. Inilah pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Jadi tidak hanya narasumber yang menyampaikan, tapi direspon oleh pendengar, oleh para peserta pelaksana di sini. Itu yang diinginkan, dan saya ini udah berkesimpulan ya. Sudah. Jadi saya sebagai kepala sekolah SD PKN 12 sangat merespon apa yang disampaikan Pak Rapat. Apa yang disampaikan itu adalah untuk peningkatan bagaimana pembelajaran olahraga BJOK di SD PKN 12 ini akan lebih meningkat. Tidak hanya meningkat dalam teoritis nilai bagus, tetapi meningkat fisiknya, psikisnya, sehingga anak-anak
dan guru-gurunya semua semakin sehat, semakin kuat. Salah satunya adalah item yang dipaparkan tadi. Dengan proses pembugaran, insya Allah pugar itu bisa berekspek kepada saja kepada aktivitas kita di sekolah mengajar, bagaimana kita beraktivitas di rumah, sehingga peran serta kebugaran di dalam kehidupan akan sangat penting dan juga sangat oleh kita semua. Terkait sekolah yang mendukung program-program yang disebutkan Pak Arapat, maka insya Allah kita anggarkan peralatan olahraga untuk kebugaran minimal yang buat loncat-loncat apa namanya? Skipping. Skipping kan, yang tidak membahayakan dulu. Kemudian kita ada misalnya nanti di sekeliling kita beli lantai yang ujungnya ada buat terapi, ya ada kan? Misalnya teflon yang terapi, bukan sudah granit sekeliling kita itu palingnya dari ujung ke sana dari granit yang ada batuan-batuan yang menonjol, ya ada ya? Ya ada Pak. Nah Ada. itu salah satu untuk meningkatkan efektivitas dan kebugaran, itu kan yang tidak membahayakan. Iya Pak. Kemudian nanti kita duduk bersama dianggarkan sekolah mensupport apa yang diinginkan, karena saya sampaikan tadi bahwa kebugaran sangat penting bagi aktivitas kita baik di rumah maupun di sekolah. Demikian ulasan dari Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Arabat sudah menyampaikan paparannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silakan ditutup Pak Arabat. Ya, terima kasih masukan-masukannya yang membangun. Alhamdulillah, insya Allah nanti sekolah kita bisa menjalankan program sesuai dengan hasil musyawarah kita bersama. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama dengan membacakan surat Al-Asr untuk agama Islam, untuk agama lain dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan, mantap kan? Terima kasih, Pak. Mantap.